underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Universitas Gadjah Mada sekarang ini sedang menyusun sebuah aturan yang melarang dosen killer berada di lingkungan kampus. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Zaman sekarang ini kan ya entah bagaimana kok jadi aneh-aneh. Ya. Kalau selama ini kita tahu kan udah populer sekali bahwa generasi-generasi itu kan ada yang namanya generasi Y, generasi Z, generasi milenial. Ya, sekarang ini orang-orang yang tipikalnya seperti ini ya artinya seperti mahasiswa ini kan. Nah, ini mahasiswa itu kalau dapat tekanan sedikit dari dosen ya, baik dari segi pekerjaan rumahnya misalnya ya atau tugas-tugas atau di dalam cara ngajarnya itu dosen-dosen bicaranya lebih keras ya, tidak lemah lembut ya. Nah, itu pada nggak tahan. Pengennya udah kita pindah aja di sekolahan lain, cari guru yang lebih oke. Nah, misalnya begitu ya. Nah, juga generasi yang seperti ini termasuk di dalam bekerja. Kalau dia udah bekerja, ketemu dengan hambatan-hambatan atau pressure dari pekerjaan itu yang cukup berat, maka dia orang juga lebih senang menghindar. Aduh, mending penghasilannya kecil daripada dijanjiin besar atau akan dapat besar kalau kerja keras harus setengah mati gitu. Ya, inilah ya. Jadi kalau ini sampai terjadi, kita juga terus terang memberikan pertanyaan besar ya, kenapa kok universitas itu juga lagi punya wacana bahwa dosen-dosennya itu tidak boleh bersikap keras terhadap mahasiswanya. Betul. Ya, ini maksudnya apa? Ya, kalau universitasnya itu takut kehilangan murid, karena kalau banyak dosen killer istilahnya ya, itu maka mungkin ditakutkan mahasiswanya pada tidak mau sekolah di sana lagi. Nah, ini secara material ya, itu universitasnya itu rugi ya, karena mahasiswanya mungkin bisa drop ya, berkurang ya. Tetapi sebetulnya secara jangka panjang ini menguntungkan universitasnya. Soalnya begini, kalau you takut bahwa mahasiswanya itu akan berkurang gara-gara dosen killer tadi itu ya, padahal dosen killer yang di sini itu justru sebetulnya itu dosen yang baik ya. Dosen yang baik itu adalah memberi tugas yang cukup oke, memberi bimbingan, dan kalau pada salah ya dikasih tahu. Ya, bukan ya take it easy, salah juga nggak apa-apa. Pokoknya nanti waktu ujian, ya apalagi sekarang nggak usah pakai skripsi kan. Nah, waktu ujian ya udah cincai, ya. Nilainya kasih aja B, C atau gimana ya, asal mungkin bukan cum laude ya. Pokoknya lulus, gelar sarjananya dapat. Ini terus terang dosen-dosen yang kayak begini itu justru tidak boleh yang ngajar. Yang boleh ngajar tuh justru yang tadi dibilangkan killer itu. Ya. Cuman perlu ada satu perbaikan ya, persepsi ya. Kalau zaman dulu yang namanya dosen killer itu adalah dosen yang jalan pada relnya. Misalnya kalau ujian, kita lagi menghadapi ujian dengan dosen tersebut, ternyata kita nilainya jelek, dia sama dia juga memang tidak diluluskan. Ya, jadi semua orang menganggap wah dosennya ini dosen killer, ya itu. Pembunuh, ya betul. Karena kalau nggak lulus nggak diluluskan dengan benar. Ya, tapi banyak sekarang dosen-dosen sekarang yang takut dikatakan killer, jadi nggak lulus, ya udah nggak apa-apa lah, kasihan. Karena dia udah kuliah 4 tahun, 3 tahun, ya udah diluluskan. Kasihan karena udah buang duit banyak kok nggak lulus. Nah, ini mental-mental ini yang seharusnya tidak dipunyai oleh dosen dan pimpinan universitasnya. Ya, jadi justru dosen itu membimbing supaya anak didiknya, mahasiswanya itu bisa menyelesaikan studinya dengan hasil yang prima. Ya, jangan kita
malah dosennya itu ikut arus jadi generation strawberry. Ya. Ya, jadi sedikit-sedikit lembek, sedikit-sedikit bosok. Ya jangan seperti itu ya. Jadi wacana bahwa untuk memberhentikan dosen killer yang tadi itu dikatakan killer ya, padahal itu sebetulnya bukan killer, itu ya jangan sampai ada. Ya, karena ini akan merugikan sekolahan universitasnya itu sendiri, juga merugikan masyarakat. Ya, karena lulusan universitas yang penuh dengan peraturan atau dosen-dosen yang juga seperti generasi strawberry ini akan tidak bisa menghasilkan mahasiswa yang tangguh. Ya, padahal zaman sekarang ini yang globalisasinya udah demikian tinggi, demikian terbuka, persaingan bebas itu muncul terus. Itu Indonesia kan sudah terkenal kan bahwa persaingan dunia usaha di Indonesia, baik itu persaingan tenaga kerjanya, baik itu persaingan risetnya, itu Indonesia itu kan termasuk papan bawah. Ya, tapi kok sekarang sumber-sumber untuk menciptakan manusia-manusia yang hebat, pendidikan yang bagus, tapi justru dosennya bersikap yang positif malah diberhentikan oleh universitas sebagai dosen. Ini apa tidak salah kaprah? Ya, sepertinya dunianya jadi terbalik. Ya, jadi harapan kita ini jangan sampai terjadi. Ya, ini betul-betul membahayakan masa depan kita, apalagi menyongsong 2045 emas itu. Kalau sikap-sikap dari para rektor, kepala sekolah, kepala universitas, yayasan universitas yang hanya memikirkan jangka pendek saja, mahasiswanya tidak pindah, ini terus terang akan membawa akibat yang sangat buruk. Ya, lebih buruk dari perang sekarang yang ada di Timur Tengah itu ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.